ألا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا اللهم ارحمنا بالقرآن. Masih doanya Nabi Nuh alaihissalam yang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah yang dilakukannya kepada kaumnya. Yang kemarin di ayat 7, setiap kali aku menyuruh mereka berdakwah pada mereka ya Allah agar Engkau ampuni mereka, mereka selalu nyumpal telinga mereka dengan jari, lalu mereka tutup kepala mereka dengan baju dan mereka terus sombong, berpaling dan terus-menerus menyombongkan diri. Tapi enggak surut ayah bunda. Sumadi ini da'utuhum jihara. Lalu aku berdakwah pada mereka ya Allah, meneruskan dakwah secara terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum, lalu aku menyampaikan secara terbuka pada mereka, wa asrartu lahum israra, dan aku juga melakukan dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Dan ini persistensi, keteguhan seorang Nabi bernama Nuh alaihissalam, juga pelajaran buat semua yang sedang berdakwah di jalan Allah. Jadi jangan turut terus melakukan dakwah dalam berbagai macam caranya. Jadi persistensi dalam dakwah itu kesungguhan. Istiqomah itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk terus melakukan dakwah. Dan banyak orang yang bilang bahwa ngapain disampaikan dakwah. Agama mah urusan masing-masing, ibadah itu urusan masing-masing. Sering orang ngomong begini nih, ini setan-setan jenis manusia yang ngomong begini. Bunda, kalau saja hal-hal dunia yang remeh-temeh, bahkan maksiat itu dijual dengan terang-terangan, masa hal yang hebat, yang amat berharga, nggak mau kita jual secara terang-terangan. Kalau produk dagangan itu perlu diiklankan, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu amat mahal, namanya surga. Nanti cari ya hadis Rasulullah. Ala inna sil'atallahu la ghaliyah. Ala inna sil'atallah lahiyal jannah. Sungguh dagangan Allah itu mahal, kata Rasul. Dan sungguh produk dagangan Allah itu namanya surga. Dan dicari sama ayah bunda tuh hadisnya. Rasul menyebut sil'atullah, dagangan, produk dagangan Allah. Itu amat mahal. Dan produk dagangan Allah itu namanya surga. Kalau judi online aja diiklankan terus-menerus. Prostitusi, nggak malu-malu, pornografi. Hal-hal yang remeh aja semuanya diiklankan di dunia. Masa ini hal yang paling mahal kita nggak mau iklankan. Jadi itu disebut ada bahasa a'lana yu'linu i'lanan atau iklan dalam bahasa Indonesia. Jadi
Poin yang kedua tuh setelah persistensi, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal, namanya surga, kata Rasulullah. Jadi karena produk dagangan Allah ini iklanin, iklanin, sampaikan kepada semua orang. Dan belanja iklan itu mahal ya Bunda. Minimal 10% dari revenue. Ada yang lebih dari 50%. Bahkan urusan seperti rokok aja itu, Masya Allah, yang merusak. Mereka membelanjakan iklan itu, Masya Allah. Lebih dari 50%. Jadi itulah yang disebut mereka melakukan secara terang-terangan, tapi kenapa dalam urusan ibadah nggak boleh terang-terangan? Yang kemarin rame setiap kali pemilu 2014, 2019, 2024, jangan ngomong politik di masjid, tapi di ruang-ruang ibadah yang lain boleh. Kenapa di masjid nggak boleh? Jadi, Masya Allah, selalu ada aja cara mereka itu membuat dakwah itu nggak boleh. Nah ini, tapi lihat yang dilakukan oleh Nuh, selain satu persistensi, dua, produk Allah yang mahal itu perlu diiklanin. Yang ketiga ini adalah semua jenis cara untuk menyampaikan produk yang mahal ini dilakukan sama Nuh alaihissalam. Aku menyuruh mereka secara terang-terangan, terbuka. Meskipun dicaci, meskipun dihina, meskipun letih, meskipun lelah, meskipun ngantuk, meskipun tidak ada eh, apresiasi. Kalau orang yang ikhlas kan kita sudah belajar ya Ibunda dalam surah Al-Insan tuh bahwa innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami melakukannya hanya karena Allah. Enggak berharap balasan, bahkan enggak berharap apresiasi. Ucapan terima kasih enggak perlu. Kami hanya takut kepada Allah di hari wajah bisa bermuram durja, cemberut, susah, maka Allah akan mudahkan. Nah, jadi mau capek, mau lelah, mau letih, mau ngantuk, mau kurang waktu, nggak kurang tenaga, kurang logistik, kurang segala-gala, ya deh. Summa ini da'uduhum jihara, summa ini alantu lahum. Aku sampaikan secara terbuka pada mereka, wa asrartu lahum israra, dan aku juga menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi juga dilakukan. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran buat kita bahwa yang mampu menyampaikan kebenaran ajaran agama Allah termasuk ayat Al-Qur'an secara terang-terangan, ayo sampaikan. Yang nggak mampu maka secara sembunyi-sembunyi boleh. Ajarin satu, dua orang, diajarin secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW kapasitas sekurang apa. Tapi di Makkah, awal-awal Rasul melakukan dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Diajaklah orang-orang terdekat, Khadijah, istrinya. Lalu kemudian ada Abu Bakar. Lalu kemudian ada sepupunya bernama Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian diajak lagi Utsman bin Affan. Orang-orang cuma sedikit tuh. Ada di kalangan anak muda selain Ali namanya Mus'ab bin Umair diajak sama Rasulullah SAW. Mereka kumpul di mana ngajinya? Nah, ngajinya biasanya ini disebut sebagai tarbiyah, disebut sebagai liko kalau kawan-kawan PKS nih. Jadi
jumlah sedikit, duduknya ngelingkar. Di mana? Di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam. Jadi ngajinya nggak secara terang-terangan, ngajinya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Disampaikan apa? Yang disampaikan kayak begini, ayah bunda. Ayat-ayat Allah setiap hari, ayat-ayat Allah di setiap hari yang turun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya sampai menghujam dan kuat menciptakan saksiyah kepribadian karakter buat semua kita. Dan itu yang kita rasakan nih. Setiap hari dapat ayat baru, setiap hari dapat cahaya baru dari Allah, terus jadi karakter. Jadi kalau ngelihat wajah-wajahnya ayah bunda sekarang, alhamdulillah bersinar semuanya. Alhamdulillah. Itu tanda bahwa ayat-ayatnya diamalkan. Sudah menjadi, dulu mah sebelum baru awal-awal masih kelihatan demek-demeknya itu. Dulu ngaji belum pada mandi gitu. Kelihatan. Sekarang udah cakep-cakep semua nih. Sudah makin bersinar. Dan itu cahaya Al-Quran tuh makin hari makin kuat, makin kuat. Bos Bob ini udah 3 tahun nih kita ngaji. Iya. Rasul sama para sahabat 23 tahun bunda ngajinya tuh. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Tapi itu yang membuat ajab. Kalau Rasulullah dan para sahabat 23 tahun, ini sekarang kita lagi belajar surat Nuh. Berapa tahun? 950 tahun. Jadi, Masya Allah. Pantas saja itu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah udah nggak pakai mikir lagi, udah ngerasakan nikmatnya iman, meski harus meninggalkan bisnis, meninggalkan kampung halaman, bahkan meninggalkan keluarga, ada yang meninggalkan suaminya, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan orang tuanya, berangkat ke Madinah, mantap iman mereka. Sama juga seperti kaumnya Nuh alaihissalam. Jadi kalau imannya sudah mantap, melakukan hal yang impossible, mustahil, nggak mungkin, mereka yakin, percaya bahwa ayo kita bangun Bahtera. Mereka bangun. Meskipun kata orang nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap hari itu imannya ditempa, ketakwaannya, ibadahnya terus ditempa. Dan Nuh juga bilang nanti akan ada banjir karena Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan dan mereka yakin percaya. Meskipun tadi itu ayah bunda harus meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan segala-gala, jadi siap berangkat. Sama juga kepada semua manusia yang disampaikan bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Tapi banyak yang nggak percaya ya bunda, nggak percaya. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, kebaikan-kebaikan nggak mau, nggak percaya. Tapi kita nih meskipun Allah belum pernah kita lihat sampai sekarang. Meskipun Rasulullah SAW juga belum pernah kita lihat. Meskipun Al-Quran itu baru kita teksnya aja yang kita rasakan. Kita belum lihat makhluknya seperti apa nanti Al-Quran. Kita belum pernah tahu bagaimana kehidupan di kubur. Nanti neraka kayak gimana. Surga kayak bagaimana. Tapi kita iman. Karena kita iman, nanti berangkatnya gampang. Sama seperti Muhammad Rasulullah dan para sahabat ke Madinah gampang. Meskipun harus meninggalkan semua. Seperti Nuh alaihissalam dan para pengikutnya gampang meninggalkan semua dunia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan kita ini setiap hari iman, bertakwa, mengikuti jalan Rasul, antar gampang ninggalin dunianya. Jadi hisapnya gampang, masuk surganya gampang. Allah lindungi, Allah muliakan, semuanya jadi gampang. Nah, jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 3 poin. Jadi dakwahnya
Poin terakhir, mau cara apapun, lakukan. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, yang mampu terang-terangan, lakukan terang-terangan. Yang baru bisa sembunyi-sembunyi, lakukan sembunyi-sembunyi. Sampaikan, ayo bunda, sampaikan. Meskipun cuma satu ayat, sampaikan. Dan belum mampu nyampein, sebab amalin. Jadi hafalannya diulang-ulang, dinikmatin, diamalkan. Nanti kalau sudah diamalkan, ngajarnya lebih gampang lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua upaya dakwah kita mengikuti Amin. jalan para nabi, para rasul, dan semoga Allah Amin. ridhai kita semuanya. Amin. Jazakumullah Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat, sehat dan berkah dan sukses Jazakallah. keluarga.